seperti yang tertera di layar. Kemudian visual menggunakan Agaro 1%, kemudian konsumsi coagulogeni menggunakan software MITRE-X. Untuk screening potensi bakteri laut, jadi kami melakukan bukan metode qualitative method. Jadi untuk bakteri target yang kami lakukan, ini yang kami dapatkan di Ambon yang ada kebetulan ada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Jadi untuk bakteri targetnya kami buat dengan pembukaan sekitar 10-8 cc per mili dengan McLaren 0,5. Kemudian yang digunakan untuk uji ini adalah dengan metodenya seperti yang ada pada gambar, di mana untuk bakteri target dengan jenis merupakan 8 itu dimasukkan dan display di agar MHA. Kemudian koloni isolat yang kami dapatkan itu nanti dipik dengan tusuk gigi steril di medium yang terada target. Kemudian diinkubasi selama 24 jam, kemudian zona benih yang terbentuk di medium setelah inkubasi itu menunjukkan bahwa si bakteri memiliki potensi untuk menghambat bakteri target yang kita gunakan. Kemudian untuk selanjutnya kami melakukan juga deteksi gen NFRS. Jadi dalam genom bakteri itu ada sekitar 18 klaster gen yang mengkode pembentukan senyawa bioaktif, antara lainnya untuk gen NFS. Jadi untuk deteksi gen NFS kami menggunakan metode yang dilakukan oleh Raja Said tahun 2007. Gen yang digunakan adalah A2-GMF dan A3-GMF. Dia kondisi PCR seperti yang ditampilkan dengan 40 siklus, kemudian visualisasi dengan antara 1%. Untuk hasil penelitian bakteri laut yang kami dapatkan ini sudah pernah saya presentasikan sebelumnya juga di diskusi lalu. Jadi kami mendapatkan isolat 15 isolat setelah kami memodifikasi. Dari sedimen ada 7, dari 600 meter ada 3, dan termopin ada 5. Kemudian isolat tersebut kami namakan isolat TR1 sampai dengan TR15. Kemudian untuk identifikasi, kami amplifikasi PCR Gen16 dan Gen15 tersebut kami terdeteksi adanya Gen16S pada 1500 base pair di Agaro 1%. Kemudian temuan filogeni dapat dilihat bahwa ada beberapa genus yang muncul, antara lain Bacillus roselomorea ini berasal dari dulunya di Bacillus. Kemudian tahun 2020 dia berganti nama menjadi Roselomorea aquarimaris. Kemudian ada Staphylococcus, Rhodococcus, Phytococcus, Majoria, Halomonas yang tersebar untuk 15 isolat tersebut. Kemudian dengan hasil jelas, kemudian dengan filogeni, kami menemukan bahwa 15 isolat ini memiliki keterikatan terdekat dengan beberapa spesies tersebut yang telah kami daftarkan di GenBank. Jadi semua isolat 15 ini telah didaftarkan. Jadi jika Bapak Ibu masuk ke NCBI dengan accession number ini, misalnya ON 3386883, maka akan muncul identitas bakteri kita, yaitu Bacillus stratosphericis strain TR4. Nanti di sini ada identitasnya bahwa kami yang menjadi autornya, kemudian publikasi yang belum dipublish tapi rencana jurnalnya seperti judulnya jurnal. Kemudian ada country-nya dari Indonesia, kemudian juga ada asal autor dari IPRIN, dan juga ada asal sampel dari air laut Indonesia. Jadi sudah dapat ditemukan di IPRIN. Kemudian untuk antibakterial assay-nya, untuk metode qualitative-nya itu ditemukan bahwa hanya 5 isolat yang memiliki zona hambat yang terbentuk pada bakteri E. coli dan hampir seluruhnya memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus. Kemudian deteksi gen menunjukkan bahwa ada dua isolat yang terdeteksi, yaitu isolat TR4 dan isolat TR13 yang terdeteksi gen NRPS pada 279 base pair. Penelitian Salasa dan Marolin tahun 2016 menunjukkan bahwa Bacillus thuringiensis yang memiliki kemiripan 100% dengan isolat TR13 itu diketahui memiliki dan mampu menghasilkan sejumlah besar metabolit sekunder termasuk senyawa antimikrobia, khususnya bakteriosin. Kemudian Bacillus stratospherikus itu diketahui sebagai bakteri laut yang mampu untuk menghasilkan antibiotik compound. Kemudian penelitian Wang tahun 2020 itu menunjukkan bahwa bakteri ini memproduksi mikrotoksin P3. Jadi biopeptida baru untuk antibiotik terhadap bakteri gram positif. Kemudian diketahui juga bahwa gen NRPS ini juga bertanggung jawab untuk penghasilan biosintesis senyawa biosintesis, metabolit biosintesis pada Bacillus sp. Kemudian yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan, bakteri laut yang berhasil isolasi dari sedimen dan air laut di Selat Makassar berasal dari Phyllobenectus dengan genus Bacillus dan Staphylococcus, kemudian ada Pinobacteria dengan genus Rhodococcus, Cocuria dan Phytococcus, dan Proteobacteria dengan genus Chloroconas. Ada isolat Bacillus stratospherikus TR4 dan Bacillus thuringiensis TR13 terdeteksi gen NRPS yang mungkin berkontribusi terhadap potensi antibakterinya. Kemudian penelitian lanjutan yang sedang kami lakukan, ini memang telah dilakukan juga, kami melakukan ekstrak senyawa bioaktif dari dua bakteri tersebut, isolat TR4 dan TR13 dengan menggunakan pelarut 1-butanol. Tapi hasil yang kami dapatkan memang kurang maksimal karena masalah alat yang tidak kami punya, yaitu incubator shaker. Akhirnya kami harus antri, dan untuk mendapatkan ekstrak yang sangat sedikit sekali, kami membutuhkan sekitar 6-8 liter kultur. Jadi memang itu menjadi kendala tersendiri untuk kami penelitian di sini. Namun yang kami dapatkan dari hasil sementara untuk konsentrasi 1%, 5%, dan 10%, itu kedua isolat itu tidak memiliki zona hambat terhadap E. coli dibandingkan dengan DMSO sebagai pelarutnya dan antibiotik 23 mm. Sedangkan Staphylococcus aureus untuk kedua isolat itu punya kemampuan isolat 4 untuk 1% menunjukkan zona hambat 6,5 mm, kemudian untuk 5%-nya 7,5 dan 10%-nya 8 mm. Jadi kami belum mendapatkan konsentrasi maksimum juga untuk penghambatan ini karena memang bakteri ekstraknya yang sedikit. Demikian juga isolat 13 yang ada konsentrasi 10%, itu dia mampu menghambat Staphylococcus aureus sebesar 9 mm. Ini adalah hasil sementara juga yang kami dapatkan untuk LC-MS. Jadi hasil kami mendeteksi dari ekstrak tersebut senyawa-senyawa apa saja yang terdapat dalam dua isolat yang punya potensi sebagai antibakteri. Ini sementara diuji, hasil ujinya sudah keluar. Jadi untuk Bacillus TR4 ini ada sekitar 16 peak. Jadi ada sekitar 16 peak retensi, waktu retensi yang menunjukkan ada sekitar 16 juga senyawa dengan berat molekul berbeda yang sementara kami analisis untuk mengetahui senyawa tersebut karena ternyata hasil LC-MS ini tidak dilengkapi dengan library-nya, jadi kita harus cari dengan software sendiri dan secara online. Sedangkan untuk Bacillus thuringiensis TR13 ini ada 17 peak yang mengindikasikan bahwa ada 17 senyawa bioaktif yang mungkin dapat kami deteksi pada setiap isolat ini. Yang mungkin itu yang dari penelitian yang telah kami lakukan sampai hari ini. Untuk perencanaannya berasal dari ekspedisi tahun 2019, kemudian riset prioritas nasional dari hal ini tahun 2021, dengan tim dari PPRLD LIN ada saya, Pak Malik Sudin Abdul, dan Ibu Pak Oci, kemudian dari Unpati juga ada, dan dari
Fakultas Bioteknologi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Charlie atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Cuman sebelum kita masuk sana, saya ingin memberitahu bahwa sekarang pukul 10 dan 11 kita ada rapat di pusat. Jadi kita akan batasi diskusi kita kira-kira untuk 30 sampai 45 menit diskusi ini. Mungkin ada pasien mau menyampaikan sesuatu? Ada. Jadi kita batasi 30 menit atau 45 menit ya. Kalau lebih cepat nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, usulan atas presentasi ini. Mungkin supaya lebih fokus, saya mengundang dulu dari teman-teman mikroorganisme di kantor ini dan mikro-mikro lainnya ya yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Kalau saya perhatikan tadi Om Ted banyak nyatet, banyak pertanyaan ya. Silakan Om Ted. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk hasilnya yang menarik dan sudah punya hasil. Saya belum punya hasil. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah tentang ya, jadi Ibu Charlie telah berhasil mengisolasi 15 bakteri itu bukan lalu ada Bacillus stratophericus dan ada Bacillus thuringiensis yang juga dimasukkan ke NCBI ya. Nah, aku juga sebetulnya bertanya sih proses bagaimana Ibu Charlie memasukkan itu ke dalam NCBI karena itu penting bukan cuma buat kami tapi juga orang lain yang karena ini kan 16S partial ya, parsial amplitude 16S. Dan kalau nggak salah itu juga pakai primer itu tadi yang 27 S itu apa V berapa itu varian V3 V4 atau beda? Kalau V3 V4 kan oh ya mungkin itu aja nanti tentang itu. Lalu berikutnya Ibu berhasil mengisolasi ada 16 bit. Kira-kira yang 16 bit ini maksudnya senyawa apa sih, masuk golongan apa saja sih, flavonoida, alkaloid atau apa begitu mungkin. Kemudian untuk bakteri lain yang berhasil Ibu isolasi, ini dari yang kedalaman yang dari sedimen dalam ya yang 600. Kalau kemarin itu yang menjadi Ibu tumbuhkan dalam medium MA dengan AIR, ya toh. Lalu yang menjadi pressure-nya dia yang menandakan bahwa dia itu adalah confirm yakin itu adalah di bakteri kedalaman begitu karena kan mungkin bisa cerita juga di cara inkubasinya dan cara supaya meyakinkan bahwa itu cuma dari kedalaman itu begitu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Om Ted. Kita persilakan Ibu Charlie untuk menjawab. Ya, terima kasih ya Mas Sam. Jadi untuk yang pertama untuk yang submit di NCBI. Jadi nanti kalau kita buka di nanti kita buka di situs yang website-nya NCBI, Pak Sam, yang biasa kita cari sekuennya itu kemudian ada di situ pilihan submit. Kita kan memang mengalami kesulitan karena kita tidak bisa menyesuaikan kondisi di lab dengan kondisi di air. Jadi yang kita ambil sebenarnya hanya makanya tidak bisa menggambarkan diversitas. Jadi kita hanya ngambil bakteri yang mampu hidup di 35 derajat Celcius. Dan kenapa juga kita pakai 35 derajat Celcius? Sebenarnya juga sebagai tekanan kepada si bakteri itu menghasilkan metabolit juga. Jadi suhunya tinggi kan 35 derajat Celcius nggak sesuai dengan suhu yang di laut. Dan yang kita ambil kan heterotrofik, jadi yang semua bakteri yang hidup di situ bisa memanfaatkan nutrisi dari MA sama AIA itu. Jadi memang sudah banyak seleksi yang kita lakukan sehingga bakteri yang tumbuh di situ hanya yang bisa kita sediakan. Karena itu sebenarnya memang kesulitan kita karena kita tidak bisa menyediakan tempat yang sesuai dengan yang ada di laut tersebut. Itu Pak Sam.
Itu aja yang bisa saya jawab. Oke, bagaimana Pak Sem? Yang Masih kurang puas? Yang senyawa tadi yang 16 sama. Oh iya. Oh, masih ada yang kurang. Senyawa. Jadi itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu masih penelitian lanjutan karena memang yang ternyata yang kita dapatkan itu hasil time retensi time, jadi ada 16 peak dan masing-masing peaknya. Jadi kita dapat juga berat molekulnya. Tapi ada peaknya yang muncul di setiap berat molekul itu ada beberapa peak yang harus kita fragmentasi dulu semuanya agar dapat struktur yang benar itu senyawa kita. Dan itu juga ada software yang mahal sekali, jadi belum ada, kita belum punya, tapi juga ada secara online yang gratis. Dan itu sementara memang dibuat di kimia. Berarti dari retention time itu kita belum bisa ya mengetahui golongan alkaloid atau. Makasih. Oke, saya mengundang penanya berikutnya. Mas, silakan. Terima kasih Mas Fatih. Bu Charlie mungkin ya ini tidak masuk dalam bidangnya ini, tapi saya pernah melakukan penelitian rumput penanggulangan penyakit rumput laut yang sampai sekarang belum tuntas karena kerusuhan. Jadi kalau ini saran saya, kalau sampel rumput laut ICS itu sampai sekarang kan belum orang menentukan bahwa ini loh penyakit rumput laut yang ramah lingkungan gitu. Jadi apakah sampel rumput laut itu bisa diisolasi di bidang itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Tapi sebenarnya ada juga rumput yang dibawa sama Pak Amang kalau nggak salah dari yang 2019 yang nggak tahu itu ya, yang pas dipegang nggak tahu itu saya juga memang masih mengambil dia sebagian. Tapi memang karena untuk ekstraksi kita butuh banyak. Tapi memang Bulan sendiri punya metode yang lebih ringkas itu mikroekstraksi. Saya juga masih belajar sama Ibu Bulan. Namun yang kami lakukan kan ekstraksi yang juga besar, jadi perlu senyawanya besar karena harus dikeringkan. Jadi kendala yang kemarin saya temui juga untuk bakteri itu untuk dapat cuma sekitar 1 gram 0, berapa aja itu saya butuh 8 liter bakterinya, dan itu harus di-shaker selama sekitar 2 minggu kayak gitu. Dan untuk kalau untuk hewan dan untuk tumbuhan itu sebenarnya bisa Bu, kita bisa tahu itu senyawanya apa. Namun memang itu juga bukan bidang saya sebenarnya, itu saya bekerja sama petani itu karena memang ada bidangnya. Namun memang itu bisa dilakukan Bu. Dan kita juga bisa coba kajian terhadap senyawa-senyawa yang ada di rumput laut, ada di mana-mana di biota laut untuk sebagai bioaktifnya. Jadi senyawa bioaktifnya kita ambil, kemudian kita coba sebagai antibakteri, anti jamur dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa. Kemarin kita kerjasama dengan Bupati dengan Healthy dengan Ibu Papi. Ya, Papi di sini ya. Memang sudah dapat ini dia punya bakterinya, tapi setelah itu kerusuhan, jadi mungkin tidak sambung dan kita punya penelitian tidak lanjut lagi. Jadi maksudnya sampai sekarang kan orang tanya penyakit yang putih-putih itu Ibu, yang itu sampai sekarang kan orang tidak tahu bahwa apa sih, sampai sekarang belum tahu bahwa penyakit itu apa sih, pakai apa bakterinya anti ramah lingkungan atau tidak. Ya, selama ini kita melanjut tapi itu biayanya kita tidak ada dan kerusuhan. Terima kasih. Ya, nanti jika alat sudah masuk di lab, kemudian kita bisa melihat itu ya sebenarnya bisa dilakukan. Itu kan tergantung dengan ada alat infrastruktur yang ada. Oke, biar saya sudah pensiun, tapi mudah-mudahan bisa menganalisa supaya orang bisa, oh iya lah, penyakitnya ini yang sudah dapat. Oke, terima kasih kepada Ibu Tati. Saya undang dulunya Pak Amang, silakan Pak Amang. Yang pertama saya ingin menyambung pertanyaan Bupati. Ini harapan sebenarnya, harapan Bupati semoga ke depan itu masalah
rumput laut ini bisa teratasi, karena ini harapan besar daripada petani rumput laut di daerah Maluku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pengalaman saya, Ibu Charlie. Ternyata kita mengambil sampel di lapangan itu sangat-sangat sedikit. Harusnya itu banyak. Kemarin saya proximed juga, Ibu Charlie, saya proximed itu sebentar diprotes juga oleh barista, karena sampel saya tidak cukup 500 gram. Harusnya itu harus melebihi 500 gram, dan itu harus diulangi 3 kali, berarti kan 1.500 gram minimal. Sedangkan saya kumpulan sampel waktu itu tidak sampai 100 gram. Makanya ada beberapa sampel saya itu tidak bisa diproximed. Itu pengalaman. Jadi teman-teman, kalau kumpulan sampel kalau bisa sebanyak mungkin dan lapangan, karena ini kan tidak bisa terulang lagi, susah dan mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mohon kepada Ibu Charlie kaitan dengan penelitian ini. Saya belum melihat kira-kira di sedimen itu kedalaman berapa, air di kedalaman berapa, lalu jenis bakteri apa saja nih bisa hidup di kedalaman berapa. Lalu kalau diangkat ke atas, apakah ada pengaruh tekanan atau tidak? Dia hancur atau bagaimana, yang bisa bertahan bakteri apa saja kira-kira. Yang jelas ada bertahan sekian 15. Tapi di luar 15 itu kira-kira seperti tadi diatur dari alat itu sebenarnya kita siapkan media yang banyak supaya bisa dijumpai juga banyak. Tapi kira-kira menurut teori-teori sebelumnya, apakah pengaruh tekanan dari kedalaman tertentu diangkat sampai ke atas itu, apakah memang betul pengaruhnya besar sekali, menyangkut suhu, salintan, dan lain. Yang berikut lagi, kira-kira kalau Ibu Charlie menemukan 15 jenis bakteri ini, kira-kira dia bisa digunakan untuk antibakteri apa saja? Kira-kira apa aplikasinya? Aplikasinya ke depan dimanfaatkan untuk apa saja? Terima kasih Pak Fadli. Demikian. Silakan Ibu Jan. Terima kasih Pak Aman. Terkait dengan harapan Pak Aman, Bu Kaki, terkait yang rumput laut, ini sebenarnya juga nanti bisa menjadi catatan buat kami juga untuk meneruskannya. Namun yang seperti saya bilang, apalagi misalnya kalau yang rumput laut itu bukan bakteri atau menjadi jamur, itu tuh lebih sulit. Karena memang kalau infrastrukturnya tidak memadai, kami juga tidak berani untuk lab mikrobiologi yang sekarang saja, kami tidak berani untuk penanggulangan jamur, karena jamur itu mudah sekali mengkontaminasi yang lain. Jadi memang ya kami juga berharap bisa membantu masyarakat, namun kalau memang infrastruktur belum bisa, ya kami juga tidak bisa mengambil resiko untuk hal tersebut. Kemudian terkait kedalaman, yang seperti saya jelaskan ke pasien Pak, yang sedimen itu di kedalaman sekitar 626 meter. Kemudian yang untuk air laut itu saya pakai 2 sampel, yang ada di 150 meter merkurin dan yang di 600 meter. Kemudian memang yang seperti saya bilang, saya juga tidak bisa menjamin bahwa itu benar-benar karena kondisi yang pas kita angkat, yang diketahui di lab itu memang sangat tidak sesuai dengan yang ada di laut Pak. Suhu saja kita pakai 35 derajat. Sebenarnya juga karena tujuan kita tuh memang untuk mencari ada nggak bakteri yang karena yang asumsi kita atau memang yang kita belajar kan, semakin ditekan pertumbuhan si bakteri itu, dia tuh akan menghasilkan metabolitnya semakin banyak. Jadi kita tuh kasih memang suhunya tinggi, beda dari laut kan, kita kasih 35 derajat misalnya di lab yang kita gunakan. Kemudian juga buat Bapak Ibu ketahui, kenapa sekarang metode untuk tahu bakteri apa misalnya di kedalaman 600 bakteri apa aja yang ada, itu tidak bisa pakai dengan metode kultur yang saya buat. Jadi ini bukan metode untuk tahu oh jenis-jenis ini semua yang ada di situ. Enggak, karena untuk sampai di kultur, jangankan dari laut Pak, dari tanaman biasa yang suhunya memang seperti itu cuma 1% yang bisa hidup di medium. Jadi memang cuma 1% bakteri yang bisa dikultur di medium. Jadi makanya untuk diversitas dilakukanlah metode yang pasien lakukan sekarang. Jadi dari sampel sedimen atau sampel air laut filter itu langsung diisolasi DNA-nya. Jadi kalau sudah dapat DNA-nya, kita tahu bakteri apa aja yang ada di situ, dan kita bisa yakin bahwa
yang bisa bertahan di kedalaman ini, yang di suhu ini bakterinya jenis ini. Karena kita ngambil dari DNA si sedimen. Tapi kalau menjamin si bakteri itu sampai di darat dan itu memang tidak bisa dijamin bahwa ya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mungkin dia punya toleransi suhunya besar. Makanya yang bertahan cuma sedikit sekali kalau. Saat kita nanti bikin metagenomik mungkin muncul ribuan spesies atau puluhan atau jutaan jenis yang muncul bisa saja. Karena yang bisa hidup di kultur di lab itu cuma 1%. Itu lingkungan yang biasa saja cuma 1%, apalagi lingkungan laut yang memang kita ambil dengan cara seperti itu. Makanya kemarin memang sempat dibilang di bulan juga memang ini nggak bisa mendapatkan efektivitas memang benar. Karena memang sangat sulit mendapatkan efektivitas dari kultur yang kita dapatkan, sementara kondisi yang kita lakukan atau aplikasikan ke sampelnya itu tidak sesuai dengan yang ada di laut. Kemudian untuk aplikasinya, sekarang bakterinya kita sudah dapat nih Pak. Kemudian kita deteksi ternyata dia punya gen untuk penghasilan metabolit untuk senyawa bioaktif. Kalau senyawa bioaktifnya kita tahu ada gen itu, berarti ada enzim yang memproduksi itu. Jadi untuk NRPS ini sendiri dia tuh lumayan spektrumnya luas. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan, sebagai anti jamur, sebagai anti tumor, tapi kita harus uji satu-satu. Nah, untuk pengujian itu sendiri ya kita butuh sampel, misalnya anti tumor kita butuh sel tumornya, untuk jamur kita butuh jamur patogennya, tapi itu tidak bisa dilakukan di lab ini. Jadi untuk sementara kita lakukan yang antibakteri yang kita sebut. Bakterinya pun sendiri sebenarnya masih saya tanda kutip lihat-lihat karena bakteri ini kita ambil dari bupati juga, karena seharusnya yang dikirim dari kultur collection juga mengalami kendala nggak bisa sampai diampun. Jadi memang ini dari keterbatasan yang kita punya, namun bersyukur dengan molekular kita bisa tahu ada gennya, setidaknya ada gen yang bisa menghasilkan senyawa bioaktif. Oke, terima kasih Bu Cali Pak Mal. Saya undang lagi penanya berikutnya. Ya, silakan Pak Tanda. Terima kasih Pak. Ini hanya saya sekedar sharing informasi dan kaitan dengan bicara tentang bakteri. Ada saya punya informasi terkait di bidang pertanian. Ada seorang formulator, dia membuat bakteri untuk bidang pertanian yang ada di dalam tanah itu bagaimana menetralisir atau menghambat bakteri yang berkembang dalam tanah dengan bakteri yang sama, tapi diintroduce dari luar dengan kepadatan yang lebih tinggi, atau ibaratnya kalau bahasa saya bilang kepadatan di dalam tanah itu bakteri ini 4 sampai 6, pangkat 6. Jadi dia memasukkan yang pangkat 10, 12, sehingga logikanya bakteri jahat yang ada di dalam tanah tadi, kalau misalnya dia kasih pangkat kopral, tidak tambahlah jenderal, sehingga mereka bisa ngapain-ngapain. Nah, di pangkat 10 sampai 12 tadi, dia pakai teknologi nuklir. Nah, saya ingin teknologi nuklir yang apakah dia rubah, sehingga pangkatnya tadi menjadi jenderal tadi. Yang dalam tanah pangkat kopral, dia aplikasi dari yang pertanian jadi bakteri mau saat apa bakteri dalam tanah. Bisa apa yang datang yang bakteri baik pangkat jenderal. Atau pola pikir seperti itu, apakah sebagai seorang formulator bisa membuat yang tadi dengan aplikasi teknologi nuklir bermanfaat kepada bidang pertanian? Mungkin pertanyaan tadi Ibu Tati terkait dengan ice atau rumput laut tadi, mungkin tidak bisa dengan teknologi. Apakah jenis bakteri yang bukan teknologi nuklir untuk atau memang bakteri apa penyakit ice pada rumput laut bisa. Ya, itu aja. Mungkin apakah ini bisa dilakukan Ibu tidak. Makasih. Silakan Bu Cali. Terima kasih Pak Tanda. Jadi sebenarnya untuk kalau formulasi seperti itu aplikasi, kalau dulu saya sering lakukan itu Pak.
Jadi dulu saya tuh memang sebenarnya latar belakangnya kan pertanian. Jadi dulu kita buat pupuk hayati. Jadi untuk saya tuh memang mencari bakteri untuk ganti urea. Jadi nggak pakai pupuk, semua dari bakteri. Jadi kita formulasi, kemudian kita kasih ke tanaman. Kemudian untuk sebelumnya di P2O juga yang sekarang paten itu kita bikin bioremediasi. Jadi bakteri beberapa jenis kita campur, kemudian kita kasih ke Teluk Jakarta untuk makan minyak. Dan itu memang sebenarnya penelitian dasar memang tujuannya akan bermuara seperti itu, Pak. Namun memang butuh proses. Sebenarnya lebih baik menurut beberapa penelitian yang kita lakukan, sebenarnya seharusnya bakteri yang kalau kita masukin ke situ diambil juga dari situ. Jadi namanya bakteri indigenous. Kenapa? Karena dia tuh lebih sudah teradaptasi sama lingkungan situ. Bahkan yang parahnya kenapa misalnya Bapak bilang aplikasi pupuk buat bunuh si misalnya di tanaman, bunuh hama atau apa, sebagian besar itu kenapa tidak berhasil? Karena memang pas dimasukkan dia sudah kalah dulu sama bakteri di sekelilingnya itu. Makanya juga kemarin kita sempat melakukan, kita mempelajari dulu. Jadi dengan metode yang saya lakukan sekarang, kita tahu dulu bakteri apa saja yang ada di lingkungan situ. Baru kita bisa tahu bahwa si bakteri atau konsorsium yang mau kita masukkan itu bisa nggak beradaptasi dengan itu. Jangan sampai pas kita kasih, dan itu sebagian besar yang terjadi pada pupuk hayati di Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia walaupun sudah ada pupuk hayati yang sangat aman, mereka tetap pakai urea atau pakai yang lain? Karena ketika pupuk hayati diaplikasikan tidak sesuai dengan lingkungan yang ada, jadi sudah mati dulu sama jamur sama bakteri yang ada di situ. Itu yang memang kita kembangkan. Makanya untuk penelitian yang tadi sebenarnya bisa, untuk masalahnya di sini bisa. Namun itu penelitian panjang karena kita sebaiknya juga mengambil bakteri yang dari situ. Bakteri yang dari situ kita bisa kembangkan, kita bisa tahu bahwa ada bakteri atau ada senyawa dari si rumput laut itu yang selamatkan. Walaupun si jamur atau bakteri mikroba yang ada di rumput laut itu dia kan tetap bisa survive. Berarti dia juga sebagian besar dari itu punya kemampuan untuk melawan itu. Senyawa yang dari situ yang kita ambil, kemudian kita bisa lawan dengan senyawa itu, atau mungkin saja senyawa itu dihasilkan oleh bakteri atau oleh mikroba lain seperti itu. Namun itu memang penelitian yang panjang. Dan untuk ngambil misalnya kita mau kultur si penyakit dari rumput laut ini aja belum bisa gitu. Jadi kita masih benar-benar harus bagaimana kita cari senyawa untuk bunuhnya, sedangkan yang kita kumpulin dia di lab aja nggak bisa. Jadi memang kita butuh infrastruktur yang lebih, walaupun saya rasa mungkin pasien dan kita semua pasien juga berpikir demikian. Misalnya untuk alga booming, setiap tahun kita lihat, tapi kita nggak bisa cari misalnya bakteri yang bisa alga si daunnya, bisa racun buat si alga gitu. Nah, seperti itu kan kita memang kekurangan infrastruktur untuk mengembangkan itu. Yang terima kasih Bu Charlie atas jawabannya. Sekarang sudah pukul 10.30. Ada lagi yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan? Mungkin sebelum nunggu yang lain, karena kita masih ada waktu 5 menit, mungkin saya ingin bertanya Bu Charlie. Pertanyaan saya sederhana Bu Charlie. Ini kan aplikasi bakteri untuk antibakteri. Jadi bakteri ini tuh secara konsep bakterinya dikasih ke orang untuk membunuh bakteri atau enzimnya dikasih untuk membunuh bakteri. Nah, kalau misalnya bakteri yang dikasih untuk membunuh bakteri itu apakah aman bagi orang itu gitu? Nah, mungkin itu aja pertanyaan sederhana saya terkait judul ini. Iya, terima kasih Pak Fatu. Sebenarnya nggak bakterinya khas manusia. Ya, karena kan dalam bakteri itu banyak sekali, bukan saja senyawa yang kita mau. Makanya kenapa penelitiannya panjang? Karena setelah misalnya kita dapat hasil LC-MS itu, kita identifikasi senyawa apa yang ada di dalam bakteri, ya. Terus kita uji referensi, senyawa ini nih misalnya baru ataupun yang sudah pernah dilaporkan seperti itu, baru kita murnikan senyawa itu, baru nanti dibuat prosesnya jadi obat, jadi apa, baru bisa ke manusia itu. Oke, ya supaya saya tahu ternyata bukan bakterinya. Kalau untuk minyak, baru bakterinya disuruh pergi perang gitu.
punya. Nah, cuman kalau bakteri minyak ini, bakterinya itu aman dari tiba-tiba atau misalnya habis makan minyak dia mati gitu, atau jangan-jangan habis makan minyak dia makan yang lain gitu. Apakah ada bisa seperti itu? Ya, jadi untuk yang kasus minyak ini kami sudah beberapa kali coba dan ternyata memang ya seperti yang saya bilang itu tidak bisa bertahan. Akhirnya kita pakai metodenya namanya imobilisasi sel. Jadi dia dimasukin ke dalam mineral berpori kayak perlite, zeolite. Jadi si bakteri itu kita taruh 48 jam di shaker, kemudian dia tuh masuk di pori-pori mineral itu. Jadi pori-pori mineral itu yang kita masukin ke laut. Oh, bukan bakterinya? Bakteri yang sudah di dalam pori-pori itu. Oh. Jadi pori-pori itu sudah mengandung bakteri yang kita mau. Jadi pas dimasukin dia lebih stabil. Jadi dia makan minyaknya, tapi dia lebih tahan terhadap lingkungan ekstrim di laut. Oh, tapi dia udah pasti makan minyak aja. Setelah makan minyak dia mati. Ada kemungkinan nggak setelah dia makan minyak dia makan yang lain gitu? Nah, terus dia hidup berkembang. Ini yang kita bilang kemampuan bakteri itu unik karena misalnya dia punya kemampuan makan minyak nih. Hidrokarbon minyak itu dipecahkan rantainya panjang. Jadi dia harus makan karbon pecah-pecah dengan enzim yang dia punya. Tapi ketika ada sumber energi lain misalnya glukos, yang glukos itu lebih mudah atau apa, kemampuan itu tereduksi. Makanya kenapa bakteri itu kalau kita udah tahu dia kemampuan apa, misalnya dia bisa menghambat nitrogen dari udara. Medium yang kita kasih itu seharusnya tidak mengandung nitrogen, jadi dia punya kemampuan itu terus ada. Tapi ketika kita simpan dia selama 1 tahun misalnya, kita periksa lagi kalau mediumnya ada N, hilang kemampuan. Jadi dia cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi memang menyuruh bakteri bekerja itu bisa tiba-tiba dia berubah gitu ya. Saya kalau ibu kasih bakteri minyak, makan minyak, dia makan minyak. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia bisa hilang fokus gitu, kepakarannya berubah dari makan minyak ke makan yang lain. Minyak habis atau ada sumber energi baru yang terjadi ke mudah cerna, dia bakal ambil yang mudah cerna itu. Jadi dia bisa liar gitu ya, bisa liar. Jadi dia benar-benar bisa berubah gitu. Jadi misalnya kita taruh minyak, setelah kemudian kita periksa ternyata di laut itu sampah dari sampahnya banyak, terus sumber karbonnya jadi banyak. Bisa saja dia tuh sudah nggak lagi minyak, misalnya dia mendegradasi sampah kayak gitu. Oke, paham. Dan silakan Pak, yang terakhir ya, kita tinggal dikit lagi. Silakan. Kalau untuk virus biasanya melawan virusnya dilemahkan. Apakah untuk bakteri bisa dilakukan hal yang sama? Kemudian bahwa apabila bakteri yang banyak dilemahkan baru dimasukkan lagi ke seperti yang tadi Aisyah itu, itu bisa seperti itu. Jadi kalau ini yang saya tahu ya Pak, saya bisa menambahkan tahu. Tapi kalau yang saya tahu virus itu kan bukan maksudnya virus itu harus ya ada di dia tuh cuma asam nukleat, makanya ada virus RNA sama virus DNA. Jadi dia tuh cuma bawa asam nukleat Pak. Jadi dia tuh bukan organisme kayak bakteri. Jadi virus itu harus masuk di manusia atau hewan atau tumbuhan baru dia bisa hidup atau replikasi. Makanya kalau virus di udara selama beberapa jam mati karena dia tidak punya inang. Karena dia harus punya inang. Karena itu dilemahkan terus disuntik ke manusia itu supaya misalnya jangankan sampai virus, ada benda asing misalnya Bapak terhidup debu, kemudian Bapak bersin atau jadi antibodi kita itu kayak dikasih kenalan gitu sama si virus itu. Tapi dia dalam posisi lemah yang tidak bisa mungkin. Tapi si antibodi itu udah siap nih, udah tahu si virus ini ada. Jadi pas virus yang gedenya masuk, kita tuh udah punya pertahanan. Karena itu berbeda virus dengan yang skemanya bakteri. Kalau bakteri nggak bisa, kamu kecil ya kamu habis. Bakteri ya kayak hewan gitu, kayak kita berkompetitif. Karena kalau bakteri kan bisa hidup sendiri, karena dia punya selnya lengkap, gitu. Maksudnya bisa membelah diri. Tapi kalau misalnya si virus nggak bisa, virus harus kena inangnya. Harus masuk ke manusia, hewan, baru dia bisa replikasi tambah banyak. Kalau di luar dia nggak bisa pada benda mati. Dia mati, karena dia tuh cuma bawa asam nukleat.
bukan bahwa satu kompleksitas organisme. Ya, kalau virus tidak. Bagaimana Bu Len? Ingin membantu? Saya langsung tutup. Membantu Ibu Charlie. Jadi mau bantu dulu atau mau langsung tutup? Nanti mau sampai jam berapa? tinggal ini terakhir nih Bu. Jadi setelah Ibu jawab, mungkin saya akan ingatkan dulu ke Om Jen tahap berikutnya supaya dia bisa persiapan di webinar berikutnya, baru kembali ke Ibu begitu. Oh ya udah. Baik. Saya sih sebenarnya ada beberapa catatan. Kemudian sebenarnya ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi beberapa klarifikasi. Nah, tadi dari pertanyaannya Pak Sef, kenapa dengan tidak P3R4 itu mencari pendekatannya berbeda apa sih? Jika kita mengisolasi, kita cuma mengisolasi satu spesies bakteri. Sedangkan kalau kita pakai primer V3 dan V4, itu kita mau melihat seperti helikopter view, secara umum apa saja yang ada di situ. Jadi kalau kita sudah mengisolasi satu bakteri, itu kita sudah menerapkan beberapa tahapan selektif sehingga hanya menghasilkan satu bakteri itu saja, dan kemudian menggunakan primer 16S untuk mensekuensi untuk mengetahui profilnya. Jika itu kan sebenarnya mengetahui profil secara cepatnya itu pakai 16S gitu. Karena sebenarnya kalau tahapan-tahapan isolasi mikrobiologi itu kan ada beberapa yang untuk menetapkan bahwa itu memang bakteri spesiesnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan istilahnya mengisi di NCBI atau sequence-nya. Mungkin satu kali kita harus bikin ya bicara ya. Untuk misalnya untuk sesi pengembangan kompetensi bagaimana caranya, karena kalau buat kita yang mikrobiologi dan sudah pernah submit untuk submit sequence, mungkin itu sesuatu hal yang istilahnya diitas. Tapi bagi orang-orang di luar mikrobiologi, wah ini apa? Ini gimana cara submitnya? Kenapa rantainya ada seperti ini? Terus tadi juga ada yang terkait mengenai konsorsium. Saya mungkin yang mau dibilang adalah bahwa ini memang pekerjaan kompleks kalau kita pakai konsorsium. Karena agak sedikit beda profil lingkungan di laut dengan profil lingkungan di tanah. Tanah istilahnya masih bisa terkontrol, tapi di laut masih lebih banyak faktor yang berperan sehingga kemungkinan dia tidak bekerja secara baik, dan juga ada faktor unexpected-nya, tidak terduganya adalah bahwa bakterinya sendiri ketika di alam dia juga masih bisa bermutasi. Gitu. Di lab pun dia bisa bermutasi. Dalam arti sudah pernah ada publikasi yang terbit untuk bakteri laut dalam dengan kapasitas tertentu, setelah 9 generasi di lab ternyata dia tidak lagi bisa melakukan kapasitas itu. Jadi dunia bakteri itu dunia yang sangat kompleks sebenarnya. Itu kita bicara bakteri, bukan bicara mikrobiologi. Sekali Bapak Ibu. Di dalam mikrobiologi, mikroorganisme itu selain bakteri ada archaea, ada virus, ada parasit, ada segala macam. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Onggo, virus yang dilemahkan itu yang kita bilang, kita vaksinasi, virus dilemahkan di dalam tubuh supaya tidak masuk di dalam tubuh, sel-sel tubuh, sel-sel kekebalan tubuh mengidentifikasi bahwa oh ini virus yang harus eliminasi dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kalau untuk konteks tadi yang seperti ditanyakan Ibu Tati dan Pak Amang juga terkait yang untuk ice, itu akan ada rentetan penelitian yang cukup panjang untuk mengetahui apakah memang istilahnya rumput-lautnya bisa divaksinasi atau tidak. Dengan dan itu pun kalau vaksinasi, karena kita juga sampai sekarang masih banyak perdebatan apakah penyakit ice itu disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh virus gitu. Jadi memang ini dunia yang sama sekali masih banyak yang harus dikerjakan, dan sayangnya cuma kita bertiga yang di sini dengan infrastruktur yang tidak terlalu adekuat untuk melakukan kajian-kajian mikrobiologi yang asalnya pun sudah
sudah keteteran, apalagi kalau udah yang advance kayak begitu. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Makanya kan untuk itu pasien juga S3 gitu kan. Kemudian kalau dari saya yang catatannya tadi memang tidak jelas sih Bu Charlie, artinya diambil dari 600 tetapi dari presentasinya dibilangnya bakteri laut dan bukan bakteri laut dalam. Saya rasa memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, dan saya lihat materi ini kan yang sudah dipresentasikan tahun sebelumnya ya. Kemudian yang catatan yang kedua yang untuk LCMS, memang walaupun mungkin sudah ada peak-nya, tetapi retention time tidak semata-mata langsung mengatakan bahwa itu adalah senyawa metabolik aktif, yang pertama. Terus yang kedua saya lihat itu tadi grafiknya masih yang benar-benar yang tahap pertama ya, dalam arti noise-nya yang di bawah masih banyak, itu masih belum karena kalau ya ini kayaknya untuk yang membangun kompetensi yang keduanya, bagaimana cara membaca grafik baik dari LCMS, GCMS, GC dan segala macam. Karena istilahnya yang kalau noise-nya yang di bawahnya banyak itu nanti untuk grafiknya masih harus difilter lagi. Kemudian itu biasanya berat molekulnya masih harus dicocokkan lagi dengan database terkait dengan senyawa-senyawa metabolit yang ada. Jadi memang kalau untuk penelitian terkait dengan antibakteri itu perjalanannya panjang dan berliku-liku. Jadi ketika sampai dapat itu bisa butuh waktu sekitar 10 tahun dengan asumsi bahwa dana risetnya itu dana riset yang secara kontinu. Jadi mungkin dari saya sementara tambahannya itu Pak Fadli. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulen dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira diskusi hari ini sangat menarik. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin didiskusikan. Cuma waktu sudah menjelang 10.45, kita harus akhiri lagi. Cuma tadi sudah ada clue-nya bahwa kita akan punya materi berikutnya terkait membaca grafik, submit ini. Mungkin di sana kita bisa lanjutkan lagi diskusi-diskusi terkait hal ini. Jadi Bapak-Bapak yang masih punya pertanyaan, Bapak Ibu yang sudah bertanya, tolong dicatat disimpan. Akan ditanya di pertemuan berikutnya terkait hal ini. Mungkin sebelum penutup, saya ingin mengingatkan untuk berikutnya bahwa sekarang kan minggu sini kita pelaksanaan di minggu 3, minggu keempat depan kita akan ada sambutan, ada informasi dari Ibu Kapus, dan berikutnya ada materi dari saya di bulan tanggal 1 di minggu pertama Juni dengan moderator Om Jen Sialagan. Mungkin karena Om Jen sudah jarang ada di kantor, belum pernah melihat bagaimana kita mengolah ini, sehingga saya beritahu lebih awal sehingga bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan seminar di minggu pertama bulan Juni, tepatnya tanggal 3 Juni. Tolong dipersiapkan semuanya, undangan dan informasi-informasi lainnya, seperti begitu. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan ini, saya kembalikan lagi kepada Ibu Kapus untuk memberikan arahan terkait dan menutup kegiatan ini. Silakan kepada Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih Ibu Bapak yang bertahan sampai saat ini. Saya harap mudah-mudahan diskusi Jumat pagi ini bisa terus diikuti karena saya lihat tadi antusiasmenya untuk memberikan pertanyaan tinggi sekali. Dan ada bidang-bidang yang memang mungkin kita masih belum benar-benar terekspos. Itu saya harapkan kehadirannya setiap hari Jumat atau hari-hari pengganti di mana diskusi ini dilaksanakan jika hari Jumat itu adalah bertepatan dengan hari libur. Demikian sementara dari saya. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan dan setelah ini kita mungkin akan ada snack sedikit di luar. Jadi selamat makan dan bagi yang mau berapat selamat berapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.